Selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam kalender gereja kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Jadi kita memasuki Minggu Paskah ini masih tetap memperingati tentang kebangkitan Kristus, tentang apa yang menjadi anugerah Allah di dalam kuasa kebangkitan. Kita melanjutkan pembahasan dari minggu yang lalu, di mana kita berbicara tentang di dalam Dia ada hidup. Ini kita masuk ke dalam part yang kedua. Kalau minggu lalu kita melihat tentang apa arti dan berita, apa yang menjadi makna dari berita kuasa kebangkitan melalui 3 point of view saksi yang mengalami kuasa kebangkitan, baik Maria Magdalena, Petrus dan Yohanes, dan juga Thomas. 3 angle, 3 point of view melihat kebangkitan. Nah, sekarang kita melihat secara prinsip dari terang firman Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kuasa kebangkitan dalam kehidupan kita. Sekarang kita membuka Alkitab kita, sekali lagi kita membaca yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 yang sudah kita baca juga minggu lalu kita baca sekali lagi minggu ini, lalu kita akan membaca 1 Korintus 15 secara bergantian. Terlebih dahulu saya bacakan buat kita Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Ini yang kita akan bahas di dalam berminggu-minggu di dalam seri eksposisi Kisah Para Rasul di dalam beberapa minggu ke depan. Tapi saya bacakan terlebih dahulu sekali lagi Kisah Para Rasul 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sekali lagi, kepada mereka Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sekarang kita membaca bergantian dari 1 Korintus 15 ayat 12 hingga yang ke-22. 1 Korintus 15 dari ayat yang ke-12 hingga yang ke-22. Dari saya 12, jemaat sekalian 13 hingga ke-22 secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Jadi bila mana kami memberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jemaat sekalian, berbicara tentang kebangkitan Kristus, sebenarnya ini suatu hal yang paling esensial, paling fundamental di dalam keimanan orang Kristen. Karena inilah kegenapan dari seluruh berita Injil. Inilah berita yang dinantikan dari seluruh perjanjian lama. Seluruh setting perjanjian lama bermuara kepada satu berita tentang Kristus yang mati dan bangkit. Dan inilah seluruh puncak dari perayaan, seluruh joy dari iman Kristen itu bermuara kepada satu berita, bahwa Kristus bangkit, kita beroleh keselamatan. Itu sebab
kita telah termakan, walaupun tidak salah untuk merayakannya, tapi kita telah termakan euforia dunia yang telah menjadikan Natal menjadi berita spektakuler, berita glamor. Tapi kita terreduce untuk menggeser kepada berita yang paling utama, berita yang paling esensial, bahwa tidak ada arti kelahiran Kristus jika dia tidak mati dan bangkit, yaitu Paskah. Paskah menjadi berita yang paling esensial dalam kehidupan kita. Tapi kita kurang mengalami atau kurang untuk menikmati momen Paskah. Di dalam segala kesibukan kita ada certain di mana kita mengalami momen Natal menjadi satu hal yang certain serius dalam hidup kita. Momen liburan di situ, momen keluarga di situ, momen akhir tahun di situ. Ya memang momennya tercipta suasana di dalam akhir tahun dan seterusnya. Menjadi satu hal yang bisa kita nikmati. Tapi di tengah-tengah Paskah, momen bekerja di situ, oke lah kalau dalam kondisi sekarang pas bertepatan dengan jatuh liburan puasa, jadi ada sedikit lebih panjang begitu ya. Tapi secara periodiknya, secara khusus, kita memang harus mengakui kita kehilangan nuansa keindahan, keseriusan, kedalaman, kefundamentalan berita ini. Nah ini yang kita mau kembali lagi sekali lagi menjadi orang Kristen untuk secara serius, untuk kita benar-benar mengambil momen, untuk kita benar-benar memintakan kepada Tuhan supaya pengalaman, perasaan, kebenaran, semua itu menjadi satu kesatuan yang benar-benar kita boleh nikmati dan kita alami setiap tahun di dalam momen Paskah. Satu pihak kita mengatakan bahwa ini menjadi suatu hal yang sangat fundamental di dalam iman Kristen. Tapi saudara sekalian, ketahuilah ini pula lah menjadi momen yang paling antitesis di dalam seluruh peradaban iman dunia. Bagi kita Natal menjadi satu euforia karena oke lah ya entah terima atau tidak terima beritanya kita bersuka cita. Tapi sadar atau tidak bagi dunia juga berita Natal menjadi berita sukacita kan ya. Kenapa? Karena momen itu juga mereka momen liburan. Karena momen itu juga mereka momen diskon. Momen Paskah tidak ada cerita buat mereka. Gak ada satu euforia buat mereka. Dan sekaligus juga menjadi berita yang hambar buat mereka. Menjadi satu berita yang antitesis buat mereka. Saudara sekalian itu sebab Alkitab memberitakan tentang berita kematian sampai berita kebangkitan menjadi satu setting cerita panjang. Berita kelahiran Kristus hanya diungkapkan di dalam beberapa pasal dari 4 Injil, bahkan dari beberapa hal dari kitab-kitab lain di dalam surat-surat Paulus. Tapi berita kematian dan kebangkitan menjadi sentral dari surat-surat Paulus, menjadi sentral dari surat Injil. Kalau kita perhatikan setengah dari surat Injil, mulai dari pasal 1 misalnya sampai pasal 28 kitab Matius, setengahnya sudah berbayang-bayang kepada berita kematian sampai kepada kebangkitan. Demikian Lukas, demikian Markus, demikian Yohanes. Maka dalam hal ini sekali lagi, adakah kita mensoroti dalam kehidupan kita? Ini menjadi momen sentral dalam kehidupan kita. Kembali, ini menjadi momen yang begitu mengerikan bagi dunia, menjadi momen yang paling dianggap hal yang paling tercela di dalam konsep iman Kristen bagi dunia. Itu sebab Alkitab memberikan gambaran yang sekaligus kontras yang sekarang kita lihat di dunia. Dua cara pandang terhadap berita kematian dan kebangkitan Kristus. Cara pandang pertama yaitu bagi dunia bagaimana mereka menyikapi dan memandang berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dan yang kedua bagaimana sebenarnya orang Kristen memandang atau menyikapi berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Alkitab mengatakan, Kisah Para Rasul mencatat di dalam surat-surat Paulus ketika dia berespon dengan orang Yahudi dan orang Yunani mencatat, bagi dunia berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus adalah berita kebodohan dan berita yang memalukan. Maka itu sebab mereka mendengar berita Injil. Bagi orang Yahudi ini berita memalukan. Bagi orang Yunani ini berita kebodohan. Mengapa demikian? Kenapa Alkitab secara precise menjelaskan berita ini menjadi berita kebodohan dan berita memalukan? Mari kita perhatikan. Itu sebab dunia terlalu susah untuk menerima iman Kristen karena berita ini. Justru kita benar-benar menjadi Kristen karena berita ini. Lihat kontrasnya ya. Jadi tidak ada persoalan sama sekali dengan berita Natal. Karena misalnya di dalam agama terbesar di dunia sekarang Islam, mereka pun percaya akan kelahiran Isa. Kelahiran yang dikatakannya Isa itu adalah Kristus, Nabi Isa Al-Masih itu. Tapi itu tidak jadi persoalan, tapi mengenai kematian dan kebangkitannya ini persoalannya. Nah sekarang kita kembali di dalam mewakili seluruh agama di dunia bagaimana mereka menyikapi tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Bagi Yahudi ini memalukan. Kenapa memalukan? Secara bahasa awamnya orang Yahudi akan bilang, loh kok kamu orang Kristen itu
Nggak tahu malu ya, betapa kamu tidak pakai otakmu itu. Begitu kasarnya mereka mengatakannya. Kenapa? Bagaimana mungkin yang kau percaya sebagai Tuhanmu itu, yaitu Tuhan yang kau anggap sebagai rajamu itu, yang kau sembah itu, tetapi dia harus mati di tempat yang paling najis dari sistem penghukuman negara Romawi penjajah, dia harus mati disalib. By the way, saudara-saudara sekalian, di dalam arkeologi kita mempercayai the Passion of Christ itu masih mungkin sepersekiannya dari penderitaan Kristus yang asli. Sesungguhnya di dalam kematian Kristus kita percaya bahwa Kristus itu benar-benar telanjang, tanpa selai baju, tanpa selai benang satupun. Di dalam tempat yang begitu memalukan itu, di dalam ketelanjangannya, kau katakan dia Tuhan dan Raja, tidak masuk akal imanmu orang Kristen. Imanmu itu iman yang memalukan. Kau percaya dan kau menyembah Tuhan yang demikian. Itu memalukan, karena itu najis, karena itu kotor, darah yang tertumpah dan satu keberadaan yang loose, kalah. Bagaimana kau percaya itu? Itu berita memalukan, kata orang Yahudi. Bagi orang Yunani, berita tentang kematian dan khususnya spesifiknya berita tentang kebangkitan Kristus itu adalah berita yang paling bodoh. Di dalam konsep Yunani mereka percaya kepada filsafat. Mereka orang-orang pintar. Dan filsafat terbesar yang mempengaruhi cara atau sistem berpikir orang Yunani adalah filsafat dari Plato. Yang mengatakan dunia kita ini dunia yang gak real. Dunia ide itu dunia yang real. Nah, singkat cerita lompat, saya tidak bisa jelaskan filsafat di sini. Maka di dalam orang-orang yang mempercayai konsep platonik mengatakan bahwa selama kita di dunia ini, kita ini dalam kondisi terpenjara. Karena ini dunia yang gak real. Kita akan merdeka ketika kita masuk ke dalam dunia ide. Nanti orang Kristen bilang, Plato itu mirip orang Kristen. Iya, dunia ini dunia berdosa, nanti kita masuk ke sorga. Hati-hati ya, saudara punya iman seperti ini, itu bukan iman Alkitab, itu iman platonik. Hah? Jadi iman Kristen pun ternyata dipengaruhi oleh filsafat begitu besar. Iya, begitu ngaco jadinya. Oke, enggak usah pusing tentang hal itu, kita kembali ke sini. Maka apa kata mereka? Karena jiwa kita ini adalah jiwa yang merdeka waktu ke sana, sementara kita masih di sini, kita masih terpenjara. Oleh apa? Tubuh. Makanya dikatakan di dalam konsep platonik, tubuh ini adalah penjara jiwa. Sementara kita masih terpenjara, jiwa kita nggak bisa bebas. Sampai di titik akhir kita mengalami kematian, itu adalah titik merdeka. Kenapa? Dengan kita mati, jiwa kita lepas dari penjaranya, masuk ke dunia ide. Maka muncullah satu berita Injil yang lain, berita kabar baik yang lain. Dari berita seorang filsuf Yahudi bernama Paulus mengatakan bahwa apa? Di tengah-tengah pelayanan kepada orang Yunani dia berkata, ada kebangkitan tubuh. Ini the first time. Maka orang Yunani bilang, si peleter itu dikatakan di dalam Kisah Para Rasul. Orang gila begitu kamu mau dengarin. Sudah jelas-jelas itu berita yang tidak masuk akal. Sudah dikatakan jiwa bebas dari tubuhnya dengan kematian. Kita merdeka. Sekarang dibalikin ke penjaranya. Aduh Paulus bodohnya kamu, bodohnya kamu. Itu sebab kalau kamu bicara tentang rajamu yang akhirnya bangkit lalu balik lagi ke penjaranya. Kamu mau percaya dewa yang begitu? Kamu mau percaya Tuhan yang begitu? Bodoh kamu, bodoh kamu. Ini kata orang Yunani. Nah itu sebab bagi dunia berita salib Kristus adalah berita memalukan, berita salib Kristus adalah berita yang bodoh. Di tengah-tengah dunia mewakili seluruh filsafat itu sekarang tetap kita dengar. Mbok ya sadar orang Kristen, kok kau percaya Tuhan itu manusia? Kok kau percaya Tuhanmu kalah? Kok kau percaya Tuhanmu yang mati hina? Kok kau percaya Tuhanmu yang bangkit? Ngapain kamu percaya konsep yang begini? Kan ini yang terus membuat kita susah memberitakan Injil kan ya. Karena mereka tetap tidak mengerti akan hal ini. Tapi sebaliknya, bagi pandangan yang kedua, bagi orang Kristen, berita kebangkitan adalah puncak perayaan dan kemenangan terbesar di dalam iman kita. Sebab di dalam kebangkitannya, tema kita minggu lalu yang akan kita bahas lebih dalam hari ini, kita beroleh hidup. Sebab Yesus berkata, di dalam Dia, di kitab Yohanes berkata, di dalam Dia ada hidup. Dan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 kita membaca, kebangkitan Yesus menyatakan kemenangannya
menyatakan kehadiran kerajaan Allah turun di muka bumi ini. Inilah berita tentang kebangkitan Kristus. Itu sebab Paulus mengatakan, jikalau Kristus tidak bangkit, dari 1 Korintus yang kita baca tadi, sia-sialah imanmu. Sia-sialah imanmu. Mengapa demikian, saudara-saudara sekalian? Karena kedatangan Kristus inkarnasi ke dunia, lalu mati sampai kepada dia bangkit, dia menggenapi 3 fungsi jabatan yang dituntut, yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Siapakah juru selamat dunia? Siapakah akan membebaskan dunia dari keberdosaannya? Hanya yang bisa menjalankan dan menghidupi 3 fungsi. Dia harus nabi, dia harus imam, dia harus raja. Siapa yang menggenapi 3 fungsi ini untuk menjadi juru selamat, jalan keselamatan bagi manusia? Alkitab mencatat, Kristus menggenapi seluruh nubuatan perjanjian lama, Kristus menggenapi seluruh tuntutan perjanjian lama. Yang pertama, Yesus mati dan bangkit untuk menggenapi dia sebagai nabi, bahwa Yesus Tuhan yang datang mencari manusia. Konsep nabi adalah mewakili Tuhan menyatakan firman Allah kepada manusia. Karena tidak ada jalan bagi manusia untuk datang kepada Allah. Itu sebab nabi sebagai perantara yang datang kepada manusia untuk memberikan firman Allah. Di dalam fungsi ini Yesus menggenapinya. Dia bukan hanya nabi perantara, tapi dia Allah yang langsung inkarnasi jadi manusia untuk menyatakan firman Allah bagi manusia. Itu sebab fungsi pertama, Yesus sebagai nabi digenapi bagi kita. Yang kedua, Yesus sebagai imam. Bahwa sebagai imam ada yang namanya membawa kurban datang kepada Allah. Tadi nabi dari atas ke bawah, imam dari bawah ke atas membawa kurban. Maka dalam hal ini Yesus menderita, harus mati, menjadi korban pengganti bagi kita. Ini menjalankan fungsi imam yang membawa kurban datang kepada Allah. Bahkan bukan hanya membawa kurban, dia sendiri datang menjadi kurban untuk menggantikan hukuman dosa kita di hadapan murka Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara sekalian, Yesus bangkit. Dikatakan dia sebagai penghulu hidup. Ini bicara tentang apa? Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia sebagai Raja yang menang. Kebangkitannya mengalahkan kuasa dosa, kebangkitannya mengalahkan maut. Maka dia bangkit menjadi pengharapan yang pasti bagi kita. Dan dia menjadi satu-satunya jaminan bagi kita. Maka di luar Kristus tidak ada pengharapan. Ini konsep teologisnya. Sekarang apa maknanya bagi kita? Ketika kita mempelajari secara teologis dengan poin seperti ini. Poinnya buat kita sebagai jemaat apa? Kita akan masuki ke dalam lebih dalam lagi. Di dalam merenungkan kebangkitan Kristus di dalam Minggu Paskah kedua pada hari ini, kita mau merenungkan 2 hal yang sangat indah dari berita kuasa kebangkitan. Apa yang diberikan Kristus kepada kita? Sekali lagi, minggu lalu kita melihat 3 angle orang yang mengalami kuasa kebangkitan. Sekarang secara teologis dari prinsip tadi di atas, kita mau melihat apa yang ditawarkan Allah, keindahan yang diberikan Allah dari kuasa kebangkitan Kristus yang diberikan kepada kita. Pertama, yang minggu lalu kita sudah sebut dan akan kita gali lebih dalam pada hari ini, yaitu di dalam kebangkitannya. Karena dia bangkit, maka kita hidup. Yesus kebangkitan, kita beroleh hidup. Kita mau lihat lebih dalam pada hari ini. Yang kedua, di dalam dia yang bangkit, kita beroleh pendamaian. Atau kita didamaikan. Apa maksud 2 poin ini? Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, Kristus bangkit, maka kita beroleh hidup. Santai kan ya, sederhana kan ya. Iyalah, dia bangkit, maka kita hidup, kita tidak lagi mati dalam dosa, selesai. Tapi tidak sesederhana itu saudara sekalian, itu satu berita yang begitu dalam. Yang sekarang kita mau lihat, bahwa di dalam kebangkitan Kristuslah ada pengharapan. Dan pengharapan itulah yang membawa kita kepada jaminan kepastian di dalam keselamatan. Yang oleh Allah bukan oleh kita. Apa maksudnya? Sekarang kita lihat ya. Saya bawa sedikit round untuk mengerti kalimat ini. Saya bawa berputar sedikit. Apa yang diinginkan oleh dunia pada zaman ini? Dari zaman dahulu manusia menginginkan apa? Keselamatan kan ya? Oke, zaman ini kata keselamatan itu jadi satu hal yang asing. Tapi kalimatnya diganti-ganti setiap zaman. Tapi meaningnya sebenarnya core-nya sama kok. Zaman ini orang lebih tren mengatakan yang
orang pada konteks zaman sekarang adalah healing. Ya, healing. Suatu hal yang menjadi kalimat yang terlalu tren di dalam konteks zaman ini. Apa yang diinginkan orang di dalam healing? Pertanyaan-pertanyaan anak-anak muda sekarang. Lu kalau lagi boring, lagi stres, lagi mumet gitu, kamu butuh healing tuh biasanya lakuin apa sih? Orang healing mau lakuin apa? Atau pertanyaan yang lebih keren lagi pada zaman ini, kalau kamu mau healing itu kamu pergi kemana sih? Seolah-olah healing itu harus pergi kemana. Di belakang itu apa urusannya saudara? Dua hal di situ motifnya. Pertama, ya asalnya apa, dasarnya apa. Yang kedua, tujuannya apa. Akarnya kata healing itu dimulai dari satu keberadaan yang ya depresi lah, lalu mengalami satu tekanan lah, lalu tujuannya adalah apa? Escaping. Suatu keberadaan untuk lari dari sebuah tekanan, sebuah realita yang mumet, maka saya pengen keluar dari sini, saya mau pergi dari sini. Nah ini yang disebut dengan healing. Macam-macam jenis orang healing. Healing entah pergi liburan, lari dari situ. Healing entah memang tinggalkan semua problematika itu, tidak mau lagi di dalam zona itu, tanpa melihat lagi apa yang Tuhan mau bentuk di situ. Nah ini model atau spirit escape dari realita. Itu yang disebut orang menjadi solusi. Itulah yang dikatakan menjadi jalan atau healing. Sebenarnya bukan hanya anak-anak dunia sekarang yang menawarkan itu. Kalau kita melihat dalam filsafat zaman, agama juga menawarkan konsep ini kan ya. Healing di dalam konsep agama. Dalam konsep-konsep agama politeis, apa yang menjadi keselamatan manusia, yaitu sebuah kebebasan jiwa. Dalam konsep agama-agama penyembah para dewa politeis, mereka tidak mengerti konsep wahyu dari atas, maka itu konsep agama yang mencari dari bawah. Maka yang menjadikan kita itu jiwa yang safe, jiwa yang bebas, yaitu kita jiwa yang healing dari segala realita dunia. Melakukan apa? Contoh, propaganda dunia. Saya tidak anti terhadap hal ini, tapi kalau dikaji secara filsafatnya, kalau kita masuk terlalu dalam dan memang ini salah, yaitu apa? Yoga. Banyak orang Kristen masuk ke sini kan ya. Ya di dalam olahraganya kita ambil pasti bisa kita redeem. Tapi kalau kita masuk ke dalamnya secara filsafatnya, ini adalah konsep apa? Untuk yaitu filmnya si apa itu Kung Fu Panda, Inner Peace. Bagus sekali kalimatnya, Inner Peace. Apa itu inner peace saudara? Inner peace, dari mana kamu peace? Dari sebuah keberadaan yang tidak peace, pengen peace, maka menciptakan satu inner peace. Omong kosong dari mana ini? Jiwamu yang galau, kamu pengen keluar dari kegalauanmu, kamu ciptakan sendiri usaha untuk keluar dari kegalauanmu. Ya makin galau. Nah ini yang dikatakan inner peace, yoga, meditatif dari diri yang bermasalah, mengusahakan jalan keluar masalah dengan mensupres masalah. Kalau mau bahas ini terlalu dalam secara filsafat, itu adalah satu pembiusan yang paling mengerikan. Tapi kita lanjut. Maka agama menawarkan ini atau hal-hal yang lain, misalnya ritual-ritual keagamaan yang ditawarkan oleh agama, melakukan ziarah kehidupan. Ada kan ya? Maksudnya ziarah kehidupan di dalam agama-agama yang harus pergi ke tempat tertentu. Saya nggak usah bilang agamanya nggak ngerti juga, ya sudah enggak apa-apa, enggak harus ngerti. Tapi kita bawa ke Kristenan. Kekristenan juga melakukan ini kan ya? Saya tidak anti untuk pergi ke suatu tempat, tapi kalau motifnya seperti motif healing, pergilah ziarah Yerusalem. Nanti di sana kamu akan menemukan satu spiritual khusus, harus dibaptis di Yordan, melihat tempat lahirnya Yesus, melihat kuburnya Yesus. Saudara, tiap bulan tempat lahirnya Yesus berubah-ubah sama orang Yahudi. Dia sendiri gak percaya Yesus kok. Lalu mereka yang jadi tour guide bilang, inilah tempat lahirnya Yesus. Tempat lahirnya Yesus dari mana? Nah, maksudnya bukan berarti tidak boleh ke sana. Kalau kita melihat, oh ya lembah Hebron itu yang mana? Oh ya tentang bangunan-bangunan yang lama itu bagaimana? Oh ya bait Allah itu bagaimana? Ya kita bisa melihat ke dalam hal itu. Tapi kalau perjalanan spiritualitas mistik yang kita lakukan ke sana, melihat kubur Yesus, melihat tempat lahir Yesus, kita mengalami baptisan Yordan. Wah, cilaka saudara, itu tawaran agama. Itu yang dikatakan healing di dalam motif psikologis permainan emosional saja. Atau bahkan keagamaan yang menawarkan mukjizat, spiritualitas, kesembuhan, pengalaman-pengalaman spiritual mistik
Yaitu yang kita juga lakukan akhirnya pergi untuk healing di dalam hal tempat retreat ke misalnya Goa Maria, gitu kan ya. Memang sih kita retreat menjauhkan diri, ada tempat-tempat tertentu untuk kita pergi. Tapi bukan, sekali lagi, pengalaman-pengalaman mistik yang kita cari itu keliru. Kita tidak menjalankan konsep spiritual seperti itu. Kenapa retreat? Kalau kita mengalami retreat gerejawi, pergi. Karena supaya kita tidak fokus dulu dengan realitas sehari-harinya kita. Ada momen retreat memang, tapi bukan di dalam bentuk satu spiritualitas mistik, tapi satu pembentukan cara berpikir baru untuk kembali kita diutus di tengah-tengah dunia. Sedangkan motif healing berbeda, lari dari realita untuk tenang, relax. Tapi tidak ada cara berpikir baru, lalu masuk lagi ke dalam realita, stres lagi, healing lagi, masuk lagi. Ya bola-balik aja hidupnya kayak gitu. Looping. Itu neraka, saudara, itu neraka. Maka ini yang menjadi realitanya. Dan sekarang lebih mengerikan, orang Kristen menjual hal yang lebih super bombastis daripada apa yang ditawarkan agama dalam konsep healing. Maka para orang-orang yang mengaku pendeta-pendeta itu, orang-orang yang mengaku Kristen itu, yang menjual nama Yesus itu, mereka menjual dengan apa? Pendeta-pendeta karunia khusus yang menyembuhkanmu, pendeta yang punya karunia doa. Wih, saya baru tahu ada orang pendeta punya karunia doa gitu ya. Karunia praise and worship. Jadi kalau di gereja itu menyanyinya beda karena pendetanya punya karunia praise and worship. Kalau di gereja sana karunianya beda karena dia punya kuasa doa yang berbeda dengan yang lain. Nah ini spesialisasi yang membuat menjadi sebuah jualan spiritual atau emosional yang bombastis. Akhirnya apa? Pergilah ke sana karena di sana ada pendeta khusus yang memiliki kuasa memulihkan luka hati. Nah, healing. Ada pendeta-pendeta yang menjual pengalaman ekstasi. Kita lihat ekstasi itu pil. Padahal itu pengalaman dari motif mitologi atau motif filsafat platonik yang mempengaruhi kekristenan. Mengalami pengalaman jiwa keluar dari tubuh. Makanya banyak orang-orang punya kesaksian. Akhirnya aku mengalami. Tadi malam aku tidur, lalu rohku terangkat. Aku lihat tubuhku masih tidur. Rohku terangkat bertemu dengan Yesus. Nah ini spiritualitas bombastis yang sama sekali tidak ada dasar firman Tuhannya. Saudara sekalian, ini masalah. Ini satu yang mengerikan di dalam kekristenan. Bukan itu yang ditawarkan oleh kuasa kebangkitan. Tapi apa yang dikatakannya? Sekali lagi, kembali ke dalam hal ini. Penyakit terbesar manusia bukan soal healing dari stres dan segala macamnya. Tapi semua itu bermuara kepada penyakit terbesarnya, yaitu kematian di dalam dosa. Kita tidak hanya melihat penyakit kita itu adalah dosa, tapi lebih dalam sebenarnya. Kalau dikaji lebih dalam kalimat ini begitu serius. Penyakit terbesar manusia adalah kematian di dalam dosa. Karena itu berita pengharapan satu-satunya yang bukan hanya sekedar healing, tapi mematikan kuasa dosa, menghidupkan kita dari kematian dosa. Satu-satunya pengharapan dari apa? Dari karya kematian dan kebangkitan Kristus yang membangkitkan, bukan hanya menyembuhkan. Ini berita Injil. Itu sebab doktrin kebangkitan adalah prinsip yang harusnya menjadi paling utama dalam kehidupan keimanan kita, yang harusnya mendasari seluruh kehidupan keimanan kita. By the way, tidakkah ini yang kita rasa sudah tahu, tapi kita paling take it for granted untuk tidak merenungkannya. Sekarang kita kembali. Ini bagian yang sama-sama mau kita renungkan. Alkitab memberikan konsep nilai. Konsep nilai itu adalah bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita menilai. Bahwa Alkitab mengatakan konsep nilai yang diberikan kepada setiap orang yang sudah diselamatkan, yaitu melihat kehidupan kita dan melihat dunia dari kebangkitan Kristus. Maka Alkitab kasih tahu, melalui kebangkitan Kristus, manusia itu hanya dibagi dua arus. Manusia itu dibedakan cuma dengan cara dua pembedaan. Apa pembedaan yang dikatakan Alkitab tentang manusia? Yang pertama di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Kita coba baca ya. Saya bacakan bagi kita. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Ini sebuah konsep nilai yang diberitakan oleh Alkitab bagi kita. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 2.
Dikatakan di situ, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Perhatikan ayat 2-nya, unik sekali. Kamu hidup di dalamnya. Loh, jadi Paulus ini mau bilang kita mati atau hidup? Sekali lagi, poin pertamanya, kamu sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu, kamu hidup di dalam kematian dosa itu. Nah, ini realitanya dunia. Ini menjadi satu peringatan yang serius. Tak peduli kamu siapa, tak peduli apa yang menjadi jabatanmu di tengah-tengah dunia. Tapi sekarang Alkitab memberitahukan kepada kita, status manusia hanya di antara dua ini. Yaitu apa? Di luar Kristus kamu hidup dalam kematian dosa, di dalam Kristus kamu hidup di dalam keselamatan. Sekali lagi ya, dua pembedaan, dua cara penilaian terhadap manusia yang diberikan oleh Alkitab. Di dalam Kristus kamu hidup, di luar Kristus kamu mati, kamu hidup dalam kematian dosa. Inilah konsep nilainya Alkitab. Tapi saya tarik lebih dikit lagi, agak rumit sedikit tapi tidak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Ternyata saudara-saudara sekalian, tidak hanya Alkitab yang memberikan konsep nilai di kepala kita. Seluruh tindakan hidup kita ini dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan kan ya. Mengapa kita memutuskan begini? Mengapa kita bertindak begitu? Karena ada satu konsep nilai di kepala kita. Persoalannya sekarang konsep nilai apa yang ada di kepala kita, di dalam kita menjalani kehidupan kita. Apakah konsep nilai Alkitab, apakah konsep nilai firman Tuhan yang memimpin kita, atau konsep nilai dunia yang tetap bercokol di kepala kita, walaupun kita bilang Kristen, kita beribadah, tapi cara hidup dan konsep nilai kita tetap konsep nilai dunia. Nah, ini yang mau kita bedakan, ini yang mau kita harus pahami. Itu sebab Alkitab begitu serius berbicara, di dalam kebangkitan Kristus kamu hidup. Ini konsep nilai. Tapi saya tarik dulu. Di dunia ini orang tidak ada satupun yang tidak punya konsep nilai. Bagaimana kita melihat orang lain itu dipengaruhi konsep nilai kita. Bagaimana kita membandingkan satu hal lain dengan yang lain karena ada konsep nilai di kepala kita. Bagaimana kita bereaksi dan bersikap kepada orang lain karena ada konsep nilai dalam kehidupan kita. Itu semua ditentukan dari konsep nilai. Cara pandang apa yang ada di kepala kita. Sekarang mari kita uji konsep nilai apa yang ada di kepala kita. Sebagai orang Kristen, kita tidak usah bicara dengan orang di luar sana lah. Tapi sekarang kita sebagai orang Kristen sekarang yang mau bertumbuh di dalam kebenaran. Bagaimana kita melihat orang lain, saudara-saudara sekalian? Bagaimana kamu menilai orang lain, jemaat Tuhan? Kecenderungan manusia menilai dan melihat orang lain kan berdasarkan strata sosial, status sosialnya. Kita bilang enggak, tapi itu sudah implan di dalam natur dosanya manusia. Entah bagaimana itu menjadi satu hal yang by default, tanda petik, padahal sebenarnya bukan by default, tapi karena satu habitus di dalam kehidupan kita, itu bercokol di kepala kita, kita bereaksi terhadap orang lain berdasarkan status sosialnya. Kita sangat menghormati orang-orang yang berstatus sosial tinggi. Langsung sikap kita, body language kita, mimik wajah kita berubah ketika kita berhadapan dengan orang yang punya status sosial tinggi. Entah itu pemerintah, entah itu mungkin pendeta, entah itu artis atau siapa. Tapi sebaliknya, kita entah bagaimana caranya, kita akan terlalu gampang untuk memandang sebelah mata atau bahkan mengabaikan orang-orang marginal. Orang-orang bawah. Ambil contoh gini lah ya, sesederhananya secara faktual dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bersikap kepada bos kita? Bagaimana kita bersikap kepada kolega atau partner bisnis kita yang punya kepentingan dengan kita atau profit dengan kita? Sebaliknya, dengan segala hormat, saudara sekalian, bagaimana kamu bersikap dengan pembantumu di rumah? So easy kan? Saya tidak bilang kita harus meninggikan pembantu kita, but the point behind ini bukan soal meninggikan atau merendahkannya. The way kita bereaksi kepada mereka itu dipengaruhi oleh konsep nilai di kepala kita. Kita akan secara otomatis langsung bersikap respect, hormat kepada orang yang lebih tinggi. Kita akan lebih gampang untuk prejudis dan bersikap sinis kepada orang yang di bawah kita. See? Itu konsep nilai. Itu konsep nilai, saudara sekalian. Kenapa kita bisa bereaksi sedemikian? Kenapa kita begitu gampangnya untuk
berlaku sinis atau berlaku tajam ke bawah. Kita selalu gampang untuk kalimat-kalimat hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kita kritik-kritik lah konsep pemerintahan. In a way, motif itu juga tertanam dalam hati kita. Why? Karena ada konsep nilai yang bercokol di kepala kita. Ini masalahnya. Tapi Alkitab berkata lain. Alkitab tidak mengajak kita untuk terus menghidupi konsep nilai yang seperti itu. Justru Alkitab sedang menarik kita keluar dari situ. Alkitab mau mendidik kita untuk melihat, untuk mengerti konsep nilai yang lain. Siapapun kamu di luar Kristus, sebesar apapun kamu adalah orang yang mati, hidup dalam kematian dosa. Sebaliknya, siapapun kamu, selemah apapun kamu, serendah apapun status sosialmu, seterbatas apapun kamu, ketika kamu di dalam Kristus, kamu adalah orang yang hidup. Ini kata Alkitab. Itu yang dikatakan Yohanes pasal 11 ayat 25 yang dari minggu lalu kita bahas. Yesus tidak berkata bahwa dia telah bangkit. Tetapi Yesus berkata, akulah kebangkitan. Bukan bentuk past, tapi bentuk present. Bahwa di dalam dialah kita dibangkitkan. Bahwa seluruh kehidupan kita sekarang menjadi sebuah kehidupan baru di dalam Dia, bahwa kita beroleh hidup di dalam Dia. Hanya di dalam kebangkitan Kristus, kita yang tadi mati dalam dosa, jenis manusia pertama, sekarang menjadi manusia baru yang beroleh hidup di dalam Kristus. Inilah yang menjadi dasar hidup, inilah yang menjadi konsep nilai yang Tuhan mau kita hidupi, kita pelihara di dalam kepala kita. Sehingga ini yang menjadi dasar kita untuk bereaksi di tengah-tengah dunia. Ini yang terjadi kepada umat jemaat mula-mula, bahkan kepada para rasul di dalam kisah para rasul pertama itu. Mari kita perhatikan saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi kalau kita melihat realita dari cerita yang minggu lalu. Saudara Petrus, bagaimana dahulu dia mengikut Tuhan, lalu bagaimana mengalami perubahan setelah kebangkitan dan kenaikan Kristus, Roh Kudus turun. Terjadi sebuah totalitas perubahan paradigma berpikir. Orang yang tadinya berpikir begitu picik, sekarang akhirnya menyadari bagaimana melihat dunia dari point of view, dari cara kacamata firman Tuhan. Setelah Pentakosta, apa yang menjadi fokus hidupnya Petrus? Sebelum Pentakosta, apa yang menjadi fokus hidupnya Petrus? Fokus hidup pertamanya adalah bagaimana punya jabatan di dalam pemerintahannya Yesus. Bagaimana berpikir nanti aku jadi perdana menteri apa waktu nanti Yesus jadi raja. Karena mereka tidak pernah mengerti Yesus adalah raja yang harus mati di salib. Tapi setelah Yesus mati dan setelah Yesus bangkit lalu mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus, apa yang menjadi fokusnya Petrus? Fokus Petrus adalah memberitakan Yesus yang mati dan bangkit. Sebab baginya di luar Kristus tidak ada pengharapan, tidak ada kehidupan. Konsep nilai yang baru itu yang mendrive, yang setir seluruh kehidupannya. Itu sebab di dalam kisah para rasul dikatakan, dia yang tidak lagi mementingkan tentang kehidupannya, tapi dia yang meresikokan dirinya karena konsep nilainya. Dia yang melihat dunia di dalam keberdosaannya, maka hatinya terus merindukan untuk Injil diberitakan. Dan hari itu ketika dia memberitakan Injil, 3.000 orang bertobat. Itu orang-orang Yahudi yang sulit untuk menerima berita Injil. Karena bagi mereka itu berita memalukan. And yet waktu Petrus bertobat, orang berkhotbah, orang bertobat. Di sisi lain kalau kita melihat Paulus, orang yang tadinya menganiaya orang Kristen, sekarang punya konsep nilai yang berbeda. Di dalam 1 Korintus 15 dikatakannya, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Paulus mau menyatakan apa? This is the essential message of a Christian faith. Ini fokus, lokus hidup kita, memandang kepada kebangkitan Kristus sehingga melihat dunia di dalam dua arah. Di dalam Kristus kamu hidup, di luar Kristus kamu mati. Maka seluruh kehidupanku adalah fokus untuk memberitakan kehidupan di dalam Kristus kepada orang-orang yang mati dalam dosa. Maka di dalam Filipi pasal 3 yang kita juga lihat minggu lalu, Paulus mengatakan apa? Di dalam pasal 3 ayat 8 sampai 11 dari kitab Filipi. Semua kuanggap sampah karena yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ini konsep nilainya Paulus. Kristus bangkit, maka kita hidup di dalam Dia. Kristus bangkit, maka Dia mengubahkan kita menjadi manusia baru. Menjadi baru bukan berarti setiap saat jadi bicara Yesus tok, bukan. Menjadi baru berarti seluruh hidup kita dijalani di dalam Kristus.
dikhususkan menjadi milik Allah, milik kepunyaan Allah. Bahwa seluruh realita kehidupanku adalah sebuah kehidupan di dalam penebusan Kristus dan untuk kemuliaan Allah. Kehidupan rumah tanggaku di dalam Kristus kah atau punya worldview yang sama dengan dunia, point of view yang sama dengan dunia. Kehidupan pekerjaanku menjadi kehidupan profit sajakah seperti apa yang dipikirkan oleh dunia, atau ada eksistensi kemuliaan Allah yang ditegakkan melalui pekerjaanku. Seluruh kesaksianku, cara pekerjaanku, cara hobiku, cara memanajemen waktuku, cara hari-hariku, bahkan segala kenikmatanku. Ada point of view penebusankah di dalamnya, atau hanya menjadi sama dengan dunia? Ini pertanyaan sederhana tapi menjadi pertanyaan yang begitu serius dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara sekalian, menjadi ironis adalah konsep nilai seperti ini, konsep nilai untuk menjadi manusia baru ini menjadi satu hal yang terlalu kecil untuk kita renungkan. Akhirnya kita memilih untuk menjadi sama dengan dunia. Mengapa? Karena bagi kita berita tentang penebusan, berita tentang kebangkitan Kristus, tidak lagi kita lihat di dalam sebuah perubahan konsep nilai. Kita tidak masuk sampai ke situ melihat berita tentang kebangkitan. Berita kebangkitan hanya kita lihat di dalam personal salvation. Urusan kebangkitan Kristus hanya urusan tentang diri saya. Bahwa saya percaya Yesus bangkit, dengan cara itu saya diselamatkan, dengan cara itu saya mati masuk surga. Urusan nanti, bukan urusan satu perubahan menjadi manusia baru, bukan menjadi perubahan tentang paradigma baru. Itu sebab sekali lagi kita keliru. Maka kembali kepada poin pertama tadi, apa artinya di dalam kebangkitan Kristus kita hidup? Bahwasanya melalui kebangkitan Kristus engkau menjadi manusia baru. Melalui kebangkitan Kristus, cara paradigma point of view-mu itulah yang dipertobatkan, ditarik dari lumpur dosa untuk punya cara pandang melihat hidupmu di dalam Kristus atau melihat orang yang mati di luar Kristus. Sekali lagi kita tarik ke sini. Jadi keselamatan atau kebangkitan Kristus itu bukan setting yang dibentuk untuk dihidupi dalam kepentingan diri sendiri. Sebab kebangkitan tidak berhenti pada urusan hanya mengubahkan aku menjadi manusia baru untuk diriku sendiri. Tidak ada setting itu dalam Alkitab. Bukan cuma berhenti pada mengimani kebangkitan Kristus dalam urusan keselamatan pribadiku saja. Enggak ada. Melainkan saudara sekalian, berita kebangkitan Kristus dan turunnya Roh Kudus adalah berita yang menjadikan tegaknya kerajaan Allah di muka bumi, dan kita diundang masuk menjadi bagian dalam keluarga kerajaan Allah, disetting menjadi family of God, disetting menjadi new life in Christ. Ini yang menjadi settingnya. Maka keselamatan bicara tentang kebangkitan Kristus adalah bagaimana direpresentatifkannya kerajaan Allah, dinyatakannya kemuliaan Allah melalui kehidupan kita sebagai gereja Tuhan di dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, kehidupanmu. Ini pergumulan kita, ini didikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi keselamatan, kebangkitan Kristus, mendirikan gereja itu bicara tentang isu komunal. Bagaimana saya ini yang sudah dijadikan manusia baru ini juga memiliki setting point of view yang baru, cara pikir yang baru untuk melihat orang lain. Bagaimana saya melihat saudara seiman menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan, menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Bagaimana saya mengatakan saudara menjadi saudaraku di dalam Kristus, yang sama-sama telah dihidupkan di dalam Kristus. Maka konsep nilai inilah yang membentuk kehidupan kita. Demikian juga jemaat mula-mula. Mereka tidak lagi melihat kasta demi kasta. Mereka tidak lagi suku dengan suku. Justru ini yang ditegur oleh Paulus dalam kitab Galatia. Kamu bilang kamu dalam Kristus, setting hidupmu adalah setting keluarga kerajaan Allah. Kenapa masih ada lagi Yunani, Yahudi, Yunani? Kenapa orang Yahudi masih merasa diri superior? Oh, kami percaya Yesus, maka kalau kamu tidak ikut ritual Yahudi sunat, kamu belum percaya Yesus afdol, kamu tidak selamat. Maka Paulus ngamuk sama orang Yahudi. You tambahkan sesuatu kepada Injil. Saudara-saudara kita tambahkan sesuatu kepada Injil juga seperti konsep iman Yahudi. Kita lupa, kita juga orang-orang yang diundang masuk di dalam Injil. Tapi ketika kita sudah menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, hati kita terlalu sempit untuk mau mengkabarkan Injil kepada orang-orang marginal.
Hati kita terlalu sempit untuk melihat orang-orang lain juga layak untuk menerima Injil. Seolah-olah kita lebih layak daripada mereka. Nah ini, setting atau point of view kita yang belum keluar, belum mengalami pertobatan. Ini yang harusnya kita mau minta Tuhan koreksi kita. Karena itu sekali lagi, berita kebangkitan yang kita alami seharusnya juga mengubah konsep nilai kita di dalam melihat orang lain. Tidak sekedar melihat orang dari status sosialnya, melainkan kita melihat dengan cara bagaimana. Paling tidak 2 point of view yang harusnya dikoreksi dalam hidup kita. Pertama, keluar. Kita jadi orang Kristen, bagaimana kita melihat keluar. Saudara sekalian, bagaimana kita melihat orang-orang di luar sana, di dunia sana. Seharusnya kita membuat kita tidak mungkin berdiam melihat orang-orang di luar sana mati dalam dosa. Tidak mungkin menjadi orang-orang yang terus dengan kepicikan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bukan itu setting hidup kita menjadi manusia baru. Melainkan dikatakan apa? Di dalam Kristus kita hidup. Bagaimana kehidupan kita di dalam Kristus ini menjadi kehidupan yang tidak bisa menahan berita Injil. Melalui kesaksian kehidupan kita terus diubahkan. Melalui kesaksian kehidupan kita, kasih Tuhan dipancarkan. Melalui kesaksian kehidupan kita, kekudusan Allah dinyatakan. Melalui kesaksian kehidupan kita, kebenaran firman Tuhan terberitakan. Dan melalui mulut kita, Injil dinyatakan. Ini panggilan kita, setting of life-nya kita. Tidak peduli status sosial, bukan karena suka atau tidak suka, self-interest, bukan. Di dalam Kristus menjadi manusia baru yang tidak menahan berita Injil, di dalam Kristus menjadi manusia baru yang mengalami perubahan hidup untuk menjadi kesaksian bagi manusia di luar sana. Ke dalam, di tengah gereja, setting of life-nya kita, setting dari point of view-nya kita bagaimana? Bahwa kita melihat orang-orang di dalam Kristus sebagai saudara, kita di dalam gereja, sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah, yang dengannya kita dipanggil untuk bersama-sama bertumbuh, melalui kehadiran saudara saya dipertumbuhkan, melalui kehadiran saya saudara dipertumbuhkan, ada ketersalingan. Ini prinsip keluarga kerajaan Allah. Dan di dalam hal itu kita sama-sama saling melayani dan dilayani untuk menghadirkan shalom di tengah-tengah kita dan bagi dunia. Ini kan kehidupan jemaat mula-mula. Dikatakan mereka menjual milik kepunyaan mereka untuk saling membagikan. Ini bukan berarti semua harus kita jual. Banyak sekali interpretasi salah dalam hal ini. Tapi kesadaran, awareness tentang aku memberi diriku bagi gereja Tuhan. Maka ada satu kesadaran, setting of life yang baru yang diberikan Tuhan kepadaku. Purpose of life yang baru yang diberikan Tuhan kepadaku. Bahwa hidupku ada di dalam gereja Tuhan, hidupku ada untuk gereja Tuhan, dan hidupku melalui gereja Tuhan diutus ke tengah-tengah dunia. Ini setting of life-nya kita. Itu sebab firman Tuhan berkata, supaya kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Roma 15 ayat 1. Setting of life di dalam kehidupan gereja. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, kenapa kalau misalnya ya, ini setting of life yang salah. Contoh misalnya, banyak orang di dalam gereja kalau tunggu mentok masalah baru cari hamba Tuhan counseling. Iya kan ya? Itu setting of life yang salah. Karena melihat konsep superioritas. Oh ya, hamba Tuhan lebih tahu maka saya datang. Enggak, bukan itu konsepnya. Tapi di dalam konsep Roma pasal 15, bertolong-tolonganlah adalah satu ketersalingan untuk saling melengkapi. Nah itu settingnya. Jadi misalnya contoh ya, ketika kaki kita luka, enggak tunggu sampai busuk baru dia datang minta tolong lalu tangan membalutnya. Tapi sebagai satu setting, tidak karena tangan merasa lebih superior, maka dia harus menolong bagian tubuh yang lain. Tapi karena dia sadar memang itu callingnya dia di dalam bagiannya, di dalam tubuh. Tangan tidak pernah bilang, ya karena aku lebih superior, kalau aku tidak ada yang bisa sembuhkan luka tubuh. Enggak. Maka dalam hal ini setting of life-nya saya sebagai hamba Tuhan tidak bilang karena saya hamba Tuhan maka saya harus konseling satu-satu jemaat di sini. Wah cilaka saya saudara kalau punya hati yang begitu. Bukan, karena di dalam ketersalingan kita ada maka kita saling melengkapi. Saya tidak akan sungkan bertanya kepada Bapak Ibu yang lebih senior bagaimana mendidik anak.
Saya punya segudang data atau pengertian teologi tentang mendidik anak. Saya punya data psikologi tentang bagaimana penerapan pendidikan anak. Tapi saya belum pernah punya pengalaman satu kali pun bagaimana membesarkan anak waktu SD, waktu SMP, waktu SMA. Saya belum pernah punya pengalaman itu kok. Maka saya boleh belajar untuk melihat itu dari pengalaman gereja Tuhan, dari yang lain. Nah ini setting of life. Dan sebaliknya, ketika jemaat bergumul dengan hal itu, walaupun saya belum punya pengalaman itu, setting of life jemaat dipertemukan dengan firman Tuhan atau segudang pergumulan hamba Tuhan mempelajarinya. Nah itu, satu ketersalingan, itu motifnya, itu gereja. Ini yang seharusnya ada di dalam konsep nilai kita sebagai gereja Tuhan, adanya ketersalingan. Makanya itu yang saya katakan di dalam pertemuan sebelumnya tentang doktrin gereja. Saudara, nggak ada yang dipanggil dari penonton di dalam gereja. Nggak ada yang dipanggil jadi tamu untuk terus dilayani dalam gereja. Nggak ada yang dipanggil untuk jadi pengangguran dalam gereja. Everybody come, saya pinjam kalimat dari Pak Tong. Everybody come to learn, everybody come to serve. Satu ketersalingan. Ini setting of life kita di dalam gereja. Itulah yang disebut di dalam Kristus kamu hidup. Hidup itu apa? Tanda orang hidup itu apa sih? Bertumbuh. Ketika orang sudah tidak bertumbuh, berarti ciri-ciri dia dying. Tinggal tunggu mati. Nah sama, gereja kita bertumbuh dari apa? Adanya ketersalingan, dia terus grow. Maka saudara, kalau saudara tidak bertumbuh dalam kehidupanmu, engkau dying. Warning, jangan tunda. Bangun dari kematianmu atau dari komamu untuk terus hidup di dalam kebenaran. Terakhir, bagian kedua. Maka ini yang menjadi refleksi bagi kita sekarang. Kristus bangkit, maka kita beroleh hidup. Dan yang kedua, Kristus bangkit, maka kita beroleh pendamaian. Apa maksudnya? Singkat bagian ini pada hari ini. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18 dikatakan, bahwa siapa yang di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini setting pertama, di dalam Kristus kita hidup. Tapi setting keduanya ayat 18 dikatakan bahwa Allah di dalam Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan menjadikan kita alat pendamaian yang mendamaikan dunia berdosa kembali kepada Dia. Apa maksudnya? Saudara sekalian, bahwa dalam penebusan, dalam kebangkitan Kristus, kita beroleh pendamaian. Ini bicara tentang urusan relasi, bicara kasih yang memenuhi. Maka di situ ada 3 unsur penting di dalam motif pendamaian. Pertama, kita yang tadinya adalah seterunya Allah, musuhnya Allah yang harusnya menerima murka Allah. Tapi di dalam kematian dan kebangkitan Kristus kita telah ditebus dan kita didamaikan dengan Allah. Kita menjadi orang yang memiliki hak istimewa untuk kembali menikmati Allah. Kedua, apa yang disebut dengan kita didamaikan, di dalam Kristus kita didamaikan. Bahwa yang kedua, kita sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Kita disatukan menjadi family of God. Maka satu dengan yang satu, di antara kita sebagai gereja Tuhan, kita telah dipersekutukan sebagai saudara seiman. Kita menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Ada bagian tubuh yang terkesan tidak signifikan, tapi tidak ada satu bagian tubuh pun yang diciptakan yang tidak berguna. Seluruhnya signifikan. Ada bagian tubuh yang harus kelihatan di depan, ada bagian tubuh yang tidak kelihatan di depan. Sementara ada orang-orang yang bekerja di mimbar, tapi ada orang-orang kerja di balik layar. Saudara, tidak ada kesombongan dan tidak ada alasan untuk menjadi minder, karena kita satu. Yang minder harus bertobat, karena minder itu sombong ke bawah. Yang angkuh harus bertobat, karena angkuh itu sombong ke atas. Kita merasa diri ada kelayakan, kita merasa tidak diri layak, itu sama di dalam problem. Tapi kalau kita menyadari kita sebagai keluarga kerajaan Allah, kita saling melengkapi. Ada yang kerja ekstra seperti tangan, terus melayani. Tapi jangan lupa, tangan pun harus rela untuk dilayani. Ini prinsip gereja. Ada bagian tubuh yang sama sekali tidak kelihatan. Dia tidak kelihatan sepertinya kerja ekstra seperti tangan. Tapi 24 jam kerja terus, tidak pernah berhenti, jantung. Kalau dia berhenti kerja 2 menit saja atau 1 menit saja, maka elektrik itu harus bam supaya dia dikejutkan untuk hidup.
Kalau nggak bisa lagi, matilah dia. Gitu kan ya? Maka ini sama dengan hidup kita. Inilah gereja sebagai satu kesatuan, adanya ketersalingan. Yang ketiga, pertama kita seterunya Allah, didamaikan dengan Allah. Ini pendamaian. Yang kedua, di antara kita satu sama lain didamaikan untuk menjadi satu kesatuan sebagai keluarga kerajaan Allah, sebagai tubuh Kristus. Yang ketiga, di dalam Dia kita semua sebagai orang-orang yang telah didamaikan dengan Allah dijadikan alat pendamaian. Saudara, bukan karena saya pendeta maka saya punya kuasa mengabarkan Injil. Tapi karena kita semua orang yang telah dikuduskan oleh kuasa kebangkitan Kristus, maka kita dimampukan dipakai Tuhan untuk mengkabarkan Injil. Amin. Kecil aminnya. Ini aku utuslah dia, ya. Cilaka kita. Maka di dalam Dia kita menjadi pembawa damai. Shalom itu dinyatakan bagi dunia bukan melalui malaikat yang turun. Shalom bagi dunia bukan melalui kuasa-kuasa manifestasi mukjizat. Shalom itu melalui kehadiran kita sebagai gereja di tengah dunia. Ini panggilan kita. Maka dunia melihat Kristus melalui siapa? Melalui kita. 2 Korintus 5 ayat 18. Kamu yang telah didamaikan dengan Allah dijadikan alat pendamaian. Bersukacitalah ya saudara sekalian, karena sebegitu seriusnya lah atribut atau kepercayaan porsi yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan saya. Keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, memanggil kita untuk menjadikan kita orang-orang kudusnya Allah, disatukan sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah, yang dipanggil menjadi semakin segambar dengan Kristus. Dan tentunya salah satu aspek segambar dengan Kristus yang paling penting untuk kita renungkan, bahwa kita sebagai gereja semakin dipenuhi untuk hidup di dalam kasih, adanya ketersalingan, adanya pengampunan, adanya sacrifice, adanya kerelaan untuk terus memberi diri. Sampai kapan? Seperti Kristus sampai mati. Dan hidup yang juga menerima kasih satu sama lain. Ini gereja. Sebagaimana kehidupan Petrus, saudara sekalian, sekali lagi penutup dalam hal ini. Kita melihat apa yang terjadi dengan dia setelah mengalami kuasa kebangkitan yang mengubahkan hidupnya. Pertama kali dia ikut Kristus, urusan untung rugi. Saya dapat jabatan apa? Saya dapat profit apa? Saya jadi menteri apa? Lalu di tengah menjalani perjalanan mengikut Yesus, akhirnya dia menyangkal Yesus 3 kali. Sampai akhirnya dia mengalami kuasa kebangkitan Kristus, lalu berespon dan mencintai Kristus, menjadi hidup yang sepenuhnya dipakai Allah bagi kemuliaan Allah. Sampai kapan? Sampai mati disalibkan terbalik di Roma. Hidup yang dipenuhi oleh Kristus, hidup dalam Kristus, hidup didamaikan, menjadi alat pendamaian. Inilah anugerah yang diberikan Kristus bagi kita di dalam kuasa kebangkitannya. Inilah yang Tuhan mau kita alami di dalam Dia. Sekali lagi, apa saudara? Di dalam Dia kamu hidup, maka kamu diubahkan menjadi manusia baru yang terus dipertumbuhkan untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus. Dan di dalam Dia kamu juga beroleh pendamaian untuk menjadi alat pendamaian, menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Melalui apa? Melalui gereja. Bersukacitalah, inilah berita Paskah bagimu. Bersukacitalah, inilah yang mau dikerjakan Kristus bagimu melalui kebangkitannya. Hidupilah, ada pengharapan bagimu di tengah-tengah segala pergumulanmu. Karena engkau menjadi manusia baru, firman yang akan memimpin hidupmu di dalam segala pergumulanmu. Hidupilah, ada pengharapan bagimu melalui seluruh pergumulanmu, Tuhan membentukmu. Dan melalui itu semua, kesaksian hidupmu menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Melalui seluruh hidupmu, nama Tuhan sedang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Ini setting yang kau sediakan bagi kami dalam penebusan. Ini karyamu yang kau kerjakan dalam kehidupan kami. Bukan sebuah karya abal-abal, bukan sebuah karya individualistik yang egois, tapi sebuah karya kemuliaan, investasi kemuliaan yang kau berikan kepada kami. Melalui Kristus yang harus inkarnasi, menanggung kehinaan, mati disalibkan, dan bangkit untuk menjadi kemenangan bagi kami gerejamu. Tuhan telah kau tebus kami, maka kau jadikan kami hidup menjadi manusia baru. Kau tebus kami, kau jadikan kami alat kemuliaan-Mu.
Sebegitu seriusnya Engkau memimpin kami, memanggil kami, membentuk kami, menebus kami menjadi gerejamu. Ajar kami untuk sekali lagi merenungkan kuasa kebangkitan-Mu, keseriusan karya kasih-Mu atas hidup kami. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang sembarangan. Ajar kami punya konsep nilai yang baru dalam hidup kami. Bagaimana kami bereaksi, bagaimana kami bertindak, bagaimana kami mengambil keputusan. Biarlah kami menyadari bahwa kami di dalam Kristus. Tentu tidak gampang ketika berhadap-hadapan dengan realita dunia yang terus melawan. Tapi kami percaya kasih Kristus yang akan memenuhi kami, yang membawa kami kepada kekuatan. Firman Tuhan yang akan menerangi hati kami, menerangi pikiran kami untuk terus menjalankan panggilan yang Tuhan berikan. Dan kiranya kekudusan Tuhan yang melingkupi kami sehingga kami tidak menjadi orang yang terus ikut berkompromi dengan dunia, berkompromi dengan dosa. Tuhan pimpin kami gerejamu, berkati kami gerejamu, pakai kami untuk kemuliaan-Mu sampai seumur hidup kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.